analisis CTAB itu sudah diinkorporasikan dengan antioksidan polyvinyl pyrrolidone atau PVP. Ya, tapi hari ini kita hanya pakai buffer lysis CTAB 2%. Ini yang dimaksud dengan working solution yang nanti akan digunakan untuk ekstraksi. Nah, selain cara manual, tentu saja ada cara yang lebih praktis. Ya, tergantung jumlah sampel, yaitu menggunakan kit. Ya, jadi menggunakan kit ekstraksi DNA. Di sini sudah ada buffer ekstraknya, extraction buffer. Extraction buffer, kemudian ada buffer untuk dilution. Oke, dan di sini ada manual instruction-nya. Jadi step-stepnya tinggal ngikutin di manual instruction saja. Ya, jadi nanti silahkan tergantung kit apa yang digunakan oleh Bapak dan Ibu, step-stepnya akan menyesuaikan. Ini kita tidak akan demo untuk kit karena setiap kit menggunakan manual instruction yang berbeda, namun akan diperkenalkan yang manual. Nah, ini perkenalan bahan dulu Bapak dan Ibu. Setelah ini kita akan masuk ke bagaimana cara mempersiapkan sampel. Untuk itu saya mengundang Pak Yudi untuk mempraktekkan cara mempersiapkan sampel. Silakan. Ya, jadi untuk persiapan sampel, Bapak dan Ibu, contoh hari ini sampelnya adalah daun kasava atau daun ubi kayu. Kalau Bapak dan Ibu dekat dengan lab dan memerlukan massa sampel yang banyak, maka bisa menggunakan teknik pertama yang akan disampaikan oleh Pak Yudi. Jadi sampel diambil menggunakan gunting, di mana gunting itu sudah dibersihkan menggunakan etanol teknis. Ya, jadi etanol teknis digunakan untuk membersihkan gunting. Hari ini kita akan praktek menggunakan 700 mikroliter buffer, dan untuk sejumlah buffer itu kami sudah optimasi di lab, bahan yang diperlukan hanya sedikit. Kalau di pedoman masih tertulis 0,1 sampai 0,5 gram, maka ini tolong dikoreksi menjadi 0,05. Tapi karena pengalaman Pak Yudi, kita sudah tidak pakai timbang-timbang lagi. Nah, sekian itu kira-kiranya adalah 0,05. Ya, jadi daun diambil dengan gunting yang sudah dibersihkan menggunakan etanol teknis, ditaruh di mortar. Kemudian ditambahkan buffer ekstraksi. Sebanyak 700 mikroliter. Jadi jumlah buffer ekstraksi yang ditambahkan itu harus dicatat karena itu nanti akan menentukan berapa jumlah CIA atau kloroform isoamil alkohol yang ditambahkan berikutnya. Yang penting dicatat di sini adalah Bapak dan Ibu, sampel digerus harus menggunakan buffer ekstraksi. Ya, jadi tidak bisa digerus tanpa menggunakan buffer. Seperti didiskusikan saat kuliah, waktu itu ada pertanyaan, apakah tidak boleh sampai berbusa? Sebetulnya tidak masalah, ya. Jadi dalam proses penggerusan, karena di dalam buffer itu memang ada deterjen, jadi akan muncul busa. Dan selama ini pengalaman kami tidak masalah. Setelah halus, sampel dipindahkan ke dalam tub. Tergantung keahlian, ada yang dapat memindahkan langsung dari mortar ke dalam tub, ada yang perlu menggunakan tip. Jadi silahkan saja kalau tidak yakin bisa menuang tanpa tumpah, bisa menggunakan tip 1000. Ya, jadi itu pilihan. Yang penting pindahkan dari mortar ke dalam tub. Itu adalah cara pertama. Cara kedua, misalnya Bapak dan Ibu ada di lapang,
Tidak bisa menggunakan mortar dan pestle. Bagaimana caranya? Maka ada cara yang lebih sederhana akan disampaikan oleh Pak Yudi. Persiapan sampel langsung di dalam tube. Buffernya yang SDS bukan? Yang nanti yang SDS. Sosok. Ya, jadi prinsipnya yang pertama Bapak dan Ibu bisa membawa tube yang sudah berisi buffer lysis. Buffer lysis ini bisa CTAB, bisa SDS, ya tergantung nanti optimasinya. Kemudian di situ ada sampel. Nah, sampelnya bisa langsung ditusuk menggunakan pipette tip. Oke. Jadi mungkin nanti bisa diulang lagi. Jadi kalau cara Pak Yudi, helai daun diletakkan di atas microtube, kemudian dibuat lubang dengan tutupnya, kemudian helai daun itu didorong menggunakan tip. Kalau di lapangan bisa menggunakan alat yang lain mungkin, tapi yang penting dia steril. Jadi ini merupakan cara sampling yang lebih sederhana kalau itu Bapak dan Ibu posisinya ada di lapang. Nah, itu bisa dibawa ke lab, ini collecting sampelnya, kemudian kalau dihancurkan mungkin bisa menggunakan alat yang ini. Pak Yudi, cara penghancuran sampel mungkin bisa ditunjukkan. Itu tadi 700 ya? Ini untuk penyimpan yang biasanya pakai SDS. Oh iya, 700 mikro. Iya, ini digerus pakai ini aja. Oh iya. Nggak, biasanya sih kalau sudah seperti ini kan kalau untuk disimpan dari lapang ya Bapak dan Ibu. Ini bisa nanti dipindahkan ke mortar atau pestle, mortar kemudian dihancurkan. Bisa juga kalau mau langsung dihancurkan di tube, itu biasanya kita akan menggunakan alat yang seperti dipegang Pak Yudi, mungkin boleh diangkat Pak alatnya ya. Jadi menggunakan alat ini, namun biasanya buffernya harus dikurangi dulu Bapak dan Ibu. Jadi kalau buffernya penuh seperti ini menghancurkannya agak sulit. Ya, kalau menyimpan sampel, prinsipnya sampelnya harus terendam. Jadi di lapang Bapak dan Ibu cara ngambilnya seperti ini. Simpan dulu, bawa ke lab, ini akan mencegah aktivitas DNase. Kemudian di lab, sampel ini perlu dihancurkan secara fisik, lisisnya, bisa dipindahkan ke mortar untuk digerus seperti tadi, bisa langsung dihancurkan di tube-nya dengan alat yang ditunjukkan oleh Pak Yudi, namanya apa Pak? Pestle plastik, ya. Nah itu tekniknya adalah sedikit dikurangi buffernya, karena kalau langsung penuh seperti ini, melayang-layang, sampelnya akan sulit dihancurkan. Nanti ditambahkan lagi sejumlah yang awalnya. Kira-kira itu persiapan sampelnya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Yudi. Silahkan kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kita diskusikan pada waktu tunggu. Jadi saat ini asumsinya kita sudah punya 2 sampel yang sudah digerus tadi ya. Ini hasilnya kalau dipindahkan ke dalam tube. Sampel yang sudah dihancurkan secara fisik dengan penggerusan di dalam buffer lysis bisa dipercepat reaksinya menggunakan suhu. Jadi ini sifatnya opsional. Jika diperlukan mempercepat reaksi, kita bisa gunakan water bath, nanti akan ditunjukkan. Tapi tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Ya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya banyak sampel. Gerus saja dulu, labeling yang jelas, simpan di lab, di suhu ruang. Itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sedikit sampelnya, kemudian diperlukan DNA dalam jumlah banyak dan seterusnya diperlukan percepatan reaksi, maka kemudian sampel yang sudah digerus ini perlu dipanaskan menggunakan water bath. Mas Anhari mungkin bisa bergerak ke sini. Ini yang disebut dengan water bath, Bapak dan Ibu. Jadi
di sini bisa di-set suhunya. Kalau bisa dilihat di sini ada tulisan, sekarang kami setting di 65 derajat Celcius. Ya, jadi sebetulnya sederhananya ini tergantung alat, ini bisa kita set. Mau diturunkan bisa, mau dinaikkan bisa. Kalau di set 65, maka ini 65. Nah, kemudian isinya adalah air. Air apa saja tidak masalah, akan lebih baik lagi kalau dia adalah aquades, bukan keperluan sampel tapi keperluan alat. Kalau airnya kotor, Bapak dan Ibu bisa lihat terjadi endapan di alat dan ini harus dibersihkan secara periodik. Prinsipnya kita akan mengapungkan sampel menggunakan styrofoam. Sebetulnya ada pengapung yang dijual dari plastik atau yang lainnya, tapi intinya dibuat sendiri juga bisa. Jadi sampel ditaruh, kemudian diapungkan. Waktunya tergantung keperluan. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pedoman bisa 10 menit, 5 menit boleh, boleh. Tidak dilakukan boleh, boleh. Ya, sifatnya opsional. Jadi ini dapat dilakukan, bisa juga tidak. Setelah inkubasi di water bath, maka kita perlu mengembalikan suhu sampel ke suhu ruang. Jadi biasanya setelah dari water bath kita kembalikan ke suhu ruang, ditunggu sebentar. Karena setelah ini kita akan memisahkan DNA dari pengotornya menggunakan kloroform isoamil alkohol. Silahkan refer ke materi kuliah. Dan ada kekhawatiran kalau suhunya masih tinggi terjadi evaporasi. Evaporasi bukan sampelnya, evaporasi CIA-nya dan itu mungkin akan berbahaya. Baik, sampai sini mungkin kita harus bergerak ke fume hood. Ya, anggap saja kita sudah memanaskan dan menginkubasi. Ini sampel yang kami siapkan tadi pagi. Ini adalah fume hood. Mungkin bisa disorot cara menyalakannya. Kak Yudi minta pipet sama tip. Maaf. Jadi di sini kita nyalakan tombol. Rame. Ini CIA, Bapak dan Ibu, kloroform isoamil alkohol. 24 volume alkohol, 1 volume isoamil alkohol. Dan sifat larutan ini perlu teknik khusus untuk menanganinya. Nah, berapa banyak CIA yang perlu ditambahkan adalah 1 kali volume buffer lysis. Jadi tadi kalau kita refer, buffer lysis awal yang kita gunakan adalah 700 mikroliter. Maka untuk CIA ini kita juga akan menggunakan volume 700 mikroliter. Saya akan menunjukkan dulu kepada Bapak dan Ibu sifat larutannya. Pertama, penanganannya harus di fume hood, ya, karena di sini ada kloroform. Kemudian kalau bisa di zoom, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa dia menetes. Tanpa saya melakukan apapun dia menetes. Ya, ini karena sifat larutannya. Jadi, di sini adalah titik kritis pada saat kita memindahkan CIA, kecepatan kerja itu diperlukan dan posisi. Jadi kalau tegak lurus seperti ini ada kemungkinan dia menetes dan bisa menetes ke tangan Bapak dan Ibu. Itu nomor 1 bahaya. Kedua, mengurangi jumlahnya. Jadi tekniknya adalah pada saat kita akan bekerja, pertama buka dulu sampelnya. Buka dulu sampel. Buka tutupnya. Kemudian harus bekerja cepat. Ya, ambil. Dan ini juga salah satu cara
Ketika memipet ke dalam botol, hindari atau atur agar batang tip itu seminimal mungkin masuknya. Jadi cara ini tidak baik. Sebaiknya lakukan ini. Jika bisa dilihat bedanya, ini batangnya masuk ke dalam botol dan memungkinkan terjadi kontaminasi. Ini hanya tip yang masuk ke dalam botol. Oke, tekan, ambil. Pada posisi miring, larutan lebih lambat menetes. Oke. Miring lebih lambat menetes, langsung masuk. Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada, Bapak dikeluarin deh. Nah, di sini ada 2 fase. Ketika ditambahkan CIA, hasil lisis ya, jadi debris dan DNA itu masih ada di atas. CIA-nya ada di bawah. Apa yang kita lakukan setelah ini, pastikan dia tertutup rapat, kemudian kita bolak-balik. Agak kurang sabar. Biasanya nanti larutannya akan berwarna seperti susu. Begitu ya. Oke, nah jadi seperti ini. Tidak perlu di vortex ya biasanya ya Pak Yudi ya. Cukup dengan tangan saja. Nah ini sudah lebih homogen. Bisa kita lihat. Oke, aman nggak ya kalau minta praktikan praktek ini? Ada yang mau coba? Iya. Jangan yang tremor. Hati-hati ke sana. Dipersilahkan Mbak Puput sebagai wakil praktikan mencoba. Oh, kayak tadi, ini di sini, pasang ini dulu, buka tuh, ambil. Baik. Tutup. Taruh. Taruh dulu. Kenapa saya minta ditaruh? Soalnya selama Mbak Puput bergerak, tipnya kemana-mana. Menyentuh tangan, menyentuh ini ya. Silahkan. Kemudian disiapkan untuk mengambil. Ya, bagus. Bisa ditunjukkan terus dikocok. Ya, silahkan dikocok. Kenceng juga nggak apa-apa. Ya, baik. Jadi kita sudah punya sekarang larutan yang merupakan campuran dari sampel dan CIA. Yang warnanya, karena ini sampelnya hijau, sekarang warnanya hijau susu. Nah, dalam tahapan separasi, ini dilakukan dengan sentrifugasi. Jadi sekarang kita akan berpindah ke sentrifuge. Terima kasih banyak Mbak Puput atas bantuannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita kembali ke meja kerja. Ini adalah mini centrifuge kami yang baru, tidak memiliki pendingin 4 derajat ya Pak Yudi, namun insya Allah masih dapat mendukung
tahapan isolasi DNA. Jadi tombol on off-nya ada di belakang. Ketika dia sudah on, di sini ada bagian yang menunjukkan kecepatan. Di sini ada tulisannya speed dalam RPM. RPM itu rotation per minute. Ya, saat ini angka menunjukkan 11,5. Kalau Bapak dan Ibu lihat di panduan untuk tahap separasi itu kisarannya 10 sampai 12.000 RPM. Berarti dalam rentang itu dipersilahkan. Kecepatan putaran juga bisa dinyatakan dalam G atau gravitation. Jadi kalau 11,5 ribu, jadi 11.500 RPM itu berapa G? Itu 12.200 untuk alat ini. Nanti mungkin Pak Yudi akan menjelaskan apa bedanya RPM dan gravitation. Begitu saat ini kita akan menggunakan pedoman RPM 11.500. Dan ada waktu. Ada waktu di sini bisa diatur. Kalau di pedoman kita sekarang pakai 10 menit ya. Nah ini sebetulnya opsional juga. Kalau Bapak dan Ibu buru-buru bisa 5 menit saja. Dalam praktikum hari ini kita akan coba 5 menit. Ini kita atur saja diputar sampai angkanya menunjukkan 5. Oke, kemudian dibuka. Dan untuk tipe ini demi keamanan sampel di sini ada lid. Ada lidnya dan cara membukanya adalah pertama bagian tengahnya ditekan. Ditarik maksud saya. Nah, kemudian dibuka. Di sini ada 24 lubang dan cara kerja centrifuge itu dia akan berputar sehingga harus seimbang. Jadi sampel masuk tidak boleh tidak harus genap, ganjil juga bisa. Ya, tapi harus seimbang. Maka dari itu hari ini kita menyiapkan 2 sampel. Jadi kalau sampel yang pertama kita taruh di rotor nomor 1, maka sampel yang kedua kita letakkan di rotor nomor 13. Jadi di antaranya ada jumlah lubang yang sama. Ya, di sini ada 11, di sini ada 11. Dan di sini penting bagi kita membiasakan sikap menggunakan centrifuge adalah posisi dari ekor tutup. Ya, jadi biasakan meletakkan tube dengan posisi sampel di sebelah luar. Kalau sekarang karena sampelnya kelihatan tidak masalah sebetulnya mau naruhnya bagaimana. Tapi kadang kita akan bekerja dengan sampel yang jumlahnya sedikit dan transparan, akan sulit kita menentukan peletnya ada di mana kalau tube-nya tidak beraturan. Oke, sudah meletakkan sampel, tutup lagi. Dan pastikan Bapak dan Ibu menekan bagian tengahnya. Oke, jangan lupa. Ya, karena ini yang ada lidnya. Kemudian ditutup. Kemudian kita on-kan dengan cara untuk tipe ini ditekan di bagian timer. RPM-nya akan naik. Begitu sampai pada angka 11,5, baru timernya akan menghitung mundur. Oke. Siap, sampai di sini. Dipersilahkan Bapak Ibu sambil kita menunggu apakah ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mulai dari tahapan awal persiapan sampel sampai dengan separasi. Ibu Sinto izin bertanya. Siap, dengan siapa Pak? Andi, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, izin bertanya Bu, kalau kita isolasi dengan sampel yang dari freezer itu seperti apa Bu? Soalnya kalau dari freezer itu tidak lama itu langsung mencoklat seperti itu Bu. Terima kasih. Boleh diulang pertanyaannya? Bagaimana cara semua kita isolasi banyak seperti itu, bagaimana cara kita isolasi bahan tanam yang telah kita simpan di freezer? Soalnya kemarin pengalaman kopi kemarin cuma 1 menit itu udah coklat Bu, tidak lama, cuma beberapa menit itu sudah langsung menghitam seperti itu, mencoklat seperti itu daunnya. Ya. Terima kasih Bu.
Terima kasih. Ya Pak, mungkin nanti Pak Yudi ada tambahan, tapi pengalaman kami dalam preparasi sampel kan tadi Pak Yudi menunjukkan ada yang sampelnya bisa langsung disimpan di buffer lysis. Dalam pengalaman saya, digerus dulu dengan nitrogen cair, jadi bubuk, disimpan di deep freezer. Itu juga bisa. Nah, kalau kemudian sampel segar dalam bentuk daun Bapak simpan di dalam freezer, kemudian akan digerus, kalau menjadi coklat itu kemungkinan besar karena ada fenolnya. Jadi ada banyak cara untuk mengatasi fenol, salah satunya dengan menggunakan PVP. Ya, jadi kenapa tadi di label botol kami ada yang buffer lysis ditambah PVP? Karena yaitu tadi kalau sampel yang kandungan fenolnya tinggi, di-treat agak lama disimpannya, biasanya akan mencoklat. Jadi PVP itu apa ya, polyvinyl pyrrolidone, nanti silahkan dicari begitu. Mungkin Pak Yudi ada tambahan nggak Pak? Pengalaman. Untuk sampel yang coklat memang itu pengaruh reaksi Browning ya Bu, Ya, dari metabolit sekunder dari tanaman tersebut. Ada yang bisa menjadi kendala Bu, ada yang tidak, tergantung kandungan metabolitnya akan menjadi inhibitor atau tidak di dalam reaksi PCR-nya. Pengalaman kami dengan sagu, disimpan seperti tadi, sampel disimpan di buffer, karena kan di Papua itu Bu, infrastruktur itunya agak susah terbatas ya. Mahasiswa kami itu 3 bulan sampel ada di dalam buffer tanpa di freezer, itu masih bisa Bu diamplifikasi, hanya ada konsekuensi sampai ke coklat memang Bu. Si itunya ada konsekuensinya, yield-nya Bu. Ya, perolehan DNA kita tidak banyak karena banyak yang terdegradasi, itu konsekuensinya. Nah, kalau disimpan di buffer terus disimpan di freezer, itu bisa berbulan-bulan bisa dipertahankan warna hijaunya. Memang cukup ada korelasi ya antara warna coklat dengan perolehan panen DNA, tapi itu tidak selalu mengganggu. Dari proses berikutnya ada proses bisa melakukan pemurnian lanjut gitu. Iya, betul. Tadi Bu, yang pengurangan berat sampel dan penambahan PPP itu adalah antisipasi kami di lab untuk mengurangi inhibitor itu. Ya, mungkin menambahkan, terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi misalnya tadi kan kalau di pedoman Bapak dan Ibu lihat, untuk 700 mikroliter buffer awalnya kami menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, 0,1 sampai 0,5 gram. Itu akan menghasilkan sampel yang pekat. Ya, sampel yang pekat, DNA-nya diharapkan lebih banyak, tapi mengikuti dengan itu pengotornya juga akan lebih banyak. Jadi kalau daunnya adalah daun yang kandungan metabolit sekundernya tinggi, itu akan menghambat proses-proses lanjutan. Sehingga kalau di lab kami tergantung tujuannya, tentu saja Bapak dan Ibu, kalau hanya untuk keperluan sampel PCR, jumlah lebih sedikit, asalkan lebih murni, itu lebih disukai begitu. Lagi pula menggerusnya lebih cepat. Dan sebagai tambahan tadi kalau jumlah warna coklat itu bisa saja mengindikasikan kuantitas dan kualitas DNA yang akan menurun, namun tidak selalu menjamin bahwa eksperimen lanjutannya akan gagal. Jadi dari sampel yang ketika digerus berwarna coklat, DNA-nya masih ada, begitu ya. Jadi mungkin tidak perlu terlalu khawatir, tapi Bapak bisa melakukan optimasi dengan tadi salah satunya ya, dengan PVP yang banyak digunakan. Mungkin begitu Pak? Iya Bu, jadinya permasalahannya, terima kasih Bu atas masukannya. Ini Bu, permasalahannya ketika sebelum penggerusan kan itu dikeluarkan dari freezer Bu. Itu kan untuk menunggu digerus itu kan membutuhkan waktu. Tetapi daun itu kan semua ada berapa 100 gitu. Itu kan kalau semua kalau akan digerus kan membutuhkan waktu, tetapi ketika penggerusan, ketika dikeluarkan itu hanya beberapa menit itu daunnya langsung sudah mencoklat gitu. Seperti itu. Ya, itu apakah nanti kita perlukan freezer seperti itu?
Itu kemungkinan chilling injury ya. Kalau begitu karena Bapak mengeluarkan sampel dari freezer ke suhu ruang. Jadi sebetulnya di situ kerusakannya adalah akibat perubahan suhu yang drastis. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa digunakan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi adalah menyimpan di freezernya sudah dengan buffer. Itu salah satu cara, Pak. Kalau tidak, cara yang saya lakukan ketika saya sekolah dulu, memang agak boros listrik, tapi ya saya ambil sampel satu langsung gerus. Jadi tidak ada itu sampel dikeluarkan ditaruh di meja, gerus satu yang lainnya nunggu. Karena itu sampel daunnya sendiri akan mengalami kerusakan. Ya, jadi opsinya ada di Bapak, apakah ketika menyimpan itu sudah dengan buffer, itu ketika Bapak keluarkan, ditaruh di suhu ruang, sampelnya relatif lebih aman, karena dia memang sudah ada buffernya. Tapi kalau sampelnya tidak disimpan di dalam buffer, begitu dikeluarkan, dia harus langsung di-treat dengan buffer lysis dalam hal ini. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih banyak Bu Sinto. Sama-sama, mungkin ya. Sebelum kita lanjut diskusi, saya akan memperlihatkan dulu hasil sentrifugasi. Jadi kalau sudah selesai dia akan kembali seperti tadi dan ini tinggal dibuka. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat perubahan posisi. Kalau tadi kita punya larutan hijau pekatnya di atas, kemudian beningnya di bawah, maka sekarang kita sudah punya lapisan supernatan yang bening dan debris yang berwarna hijau di bagian bawah. Begitu. Yang akan kita ambil adalah supernatan yang bening di bagian atas. Dari 700 mikroliter buffer lysis ditambah 700 mikroliter CIA, berapa supernatan yang bisa diambil? Kisarannya antara 450 sampai 500 mikroliter. Itu berdasarkan pengalaman dan keterampilan. Yang perlu diperhatikan di sini, kalau bisa di zoom, di sini ada lapisan tengah. Pastikan ketika Bapak dan Ibu mengambil supernatan, itu tidak mengambil bagian yang tengahnya. Saya akan mulai praktek, sebentar tidak usah dipindah. Disarankan menggunakan, sebetulnya kalau kita sudah tahu kiraloginya 450 sampai 500, kita bisa saja pakai tip yang 1000 mikro. Tapi tarikannya itu akan lebih kasar, sehingga akan memungkinkan larutan yang di bagian bawah debrisnya ikut terambil. Jadi disarankan menggunakan yang mikropipet maksimal 200 mikro biasanya ya, kalau yang ini maksimalnya 100. Dengan pipet tip yang sesuai. Saya harus duduk kayaknya, kalau nggak goyang. Kita sudah siapkan tube yang kosongnya. Yang kosong sudah dibuka, kemudian supaya kelihatan gimana ya? Kelihatan panel. Nah ini ada dua sisi ya Bapak dan Ibu. Ada yang kan miring nih permukaannya. Nah, di mana posisi tip sebaiknya itu ada di posisi yang agak dalam. Jangan diambil yang posisi yang tinggi. Jadi di sebelah sini. Ini barahnya 100. Oke, 100 pertama. $200. Nah, ini saya sudah mengambil 400. Bisa terlihat sebetulnya kalau mau dipaksa ngambil 100 lagi bisa nih Bapak dan Ibu. Tapi ada kemungkinan nanti kita akan mengkontaminasi sampel kita. Jadi ini akan kita kurangi ke 50. Kayaknya nggak bisa satu tangan.
Oh, so takar. Oke, jadi ini sisanya dan mungkin karena posisinya jadi ya ini diambil 50. Ya, kalau ini biasanya nanti pada saat praktek, karena pada saat mengambil yang terakhir itu larutannya terus turun, maka ujung tip ini biasanya harus mengikuti turunnya muka larutan. Ya, jadi dia bergerak ikut turun. Nah, ini sisanya, Bapak dan Ibu mungkin bisa dilihat. Ya masih ada sih sedikit, kalau mau diambil mungkin masih bisa, tapi mungkin ada di situ resiko kita mengkontaminasi sampelnya. Oke, maka kita akan dapat supernatan seperti ini, sejumlah 450 mikroliter. Dipersilahkan praktikkan satu orang untuk mencoba mengambil supernatan. Mulai dari mengambil dari sentrifuge. Mungkin posisinya jangan membelakangi kamera. Enggak kalau mau duduk. Kalau susah menunjuk ke kamera, kerjakan senyamannya saja. Nggak apa-apa, silahkan. Tup kosongnya belum disediakan. Bentar. Kurang satu tupnya Pak Yudi, ada nggak? Tupnya kurang satu. Nggak apa-apa, dibuka aja. Hah? Lama-lama. Punten. Ya, silahkan. Ini jangan dimiringkan seperti ini. Dia harus tetap tegak. Jadi pegang seperti minggu lalu, pegang di leher. Oke. Posisinya tegak, diambil. Oke. Mbak Mira ngambilnya dari sisi sebelah mana ya? Ini kan ada, kita bisa lihat ya. Nah, ini kan miring nih. Jadi pada saat mengambil, nah, mungkin saya boleh di zoom sedikit Bapak dan Ibu. Ini tadi adalah akibat memiringkan tub. Awalnya tadi kita punya sampel yang miring, ya. Karena dia dimiringkan, sekarang dia rata nih. Di sini ada resiko kita kehilangan peluang mengambil lebih banyak supernatan karena debrisnya sudah naik. Tapi silahkan dicoba saja, jangan sampai keambil hijaunya. Jadi memang sejak awal posisi tub itu krusial. Keluarkan dari sentrifuge, tidak dimiringkan. Ke bawah nggak apa-apa, nanti kita akan diskusikan kalau ke bawah bagaimana caranya, begitu kan? Tidak masalah. Ada yang ke bawah ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo, silahkan, weh. 400, ya. Baiklah. Kalau mau ditambah 50 lagi, masih bisa nggak? Oh, ya coba aja. Baiklah, Anda menyentuh tip ke meja. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sedang bekerja seperti ini, carilah cara kerja yang paling nyaman, walaupun jadi lebih lambat. Jadi kalau mau itu taruh dulu tubnya, atau taruh dulu tipnya, begitu, baru mulai merubah volume. Dalam kasus seperti ini,
Karena substansinya tidak berbahaya, nggak apa-apa tipnya kena meja, tinggal buang. Kalau kita kerja pakai CIA, tipnya kemana-mana itu agak riskan. Ya, nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kita lihat bedanya yang terkontaminasi dengan yang tidak, peletnya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Nah, mari kita lihat sisanya. Sisa tadi. Ini yang tadi yang pertama saya ambil. Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa dia masih masih memiliki kemiringan sampel. Debris ya, masih miring nih dia. Masih ada sisa supernatan yang mudah diambil, masih bisa diambil. Dengan sikap memiringkan tub yang dilakukan oleh Mbak Mira tadi, ini bedanya. Oke, gimana muternya? Hai. Nah, jadi di sini dia ada permukaan yang mulai horizontal. Dan ini tadi akibat ketika mengambil miring-miringkan. Begitu. Ini merupakan salah satu keterampilan yang cukup krusial pada saat separasi. Kemudian kita punya dua sampel, yang satu terambil kontam, yang mungkin karena di sini ada masalah keterampilan, tidak apa-apa namanya latihan. Bisa dilihat di bawahnya, di situ ada warna hijau. Itu berarti ada debris yang terambil. Nanti ketika kita lakukan presipitasi, DNA-nya pun mungkin di situ ada pengotornya. Begitu ya. Nah, berarti kita sekarang sudah punya supernatan masing-masing 450 mikroliter. Sampai tahap ini separasi selesai. Kita sudah ambil supernatan. Kalau di sini Bapak dan Ibu mau berhenti, sangat dibolehkan. Saya masih ada kuliah nih habis ini, atau ada meeting, atau nggak bisa ke lab selama 2-3 hari, 1 minggu, 1 bulan, nggak apa-apa. Ini Bapak dan Ibu sudah punya DNA. Oke ya, sudah punya DNA, ini bisa berhenti di sini. Saran saya sebaiknya berhenti setelah ditambahkan etanol atau isopropanol absolut. Dan disimpan di entah itu 4 derajat atau minus 20. Ya. Jadi tahapan selanjutnya adalah presipitasi yang kalau lihat di pedoman adalah menambahkan etanol absolut sebanyak 2-2,5 kali volume atau isopropanol sebanyak 1 kali volume. Artinya apa? Kalau sekarang kita mengambil supernatan 450, maka etanol absolut yang ditambahkan adalah 900. Isopropanol yang ditambahkan adalah 500. Ini rasionya. Tidak mengikuti itu bisa dilebihkan, jangan dikurangi. Jadi misalnya ribet Bu, mau ngitung 2 kali, 2,5 kali gitu ya. Dipenuhkan saja, tapi itu rasionya harus lebih dari 2 atau 2,5 kali. Kalau itu etanol. Kalau isopropanol minimal dia 1 kali volume. Ya, jadi kita tambahkan dengan saat ini kita pakai etanol 100%, jadi tadi 450 kita pakai 900. Sama seperti tadi contoh yang ditunjukkan di fume hood. Sebaiknya kalau kita bekerja dengan botol seperti ini, tadi batang pipet tidak masuk terlalu ke dalam. Jadi memang biasanya dia harus dimiringkan. Usahakan hanya tip yang masuk. Oke, ini 900.
Nah, setelah ditambahi etanol, ini mungkin Bapak dan Ibu pertama sebelum kita balikan mulai bisa kelihatan. Ya, ini karena sampelnya tadi ya banyak pengotornya, tapi di sini kita sudah bisa lihat ada etanol di atas, kemudian tadi larutannya di bawah. Kalau kita balik, mungkin kalau bisa di zoom gimana? Nah, sini mungkin kelihatan. Kelihatan di situ ada apa? Benang-benang atau gumpalan endapan warna putih. Kelihatan nggak ya? Perlu background? Ya, mungkin di situ kelihatan ada awan ya, seperti awan warna putih begitu. Kalau saya gerakan mungkin nanti awannya bergerak juga. Nah, tuh. Lendirnya. Nah, itu sebetulnya DNA tuh Bapak Ibu. Agregat DNA. Nah, sekarang proses presipitasi ini adalah seperti disampaikan di kuliah, memisahkan ikatan antara DNA dengan pelarutnya. Dalam hal ini tadi pelarutnya adalah air, kan begitu ya. Jadi kita pisahkan, kemudian nanti supaya dia terpisah sempurna harus kita jadikan pelet. Ya, jadi bagaimana cara memisahkannya? Setelah ini kita sentrifugasi kembali. Jadi ini kita sentrifugasi. Waktunya kalau di pedoman berapa menit? 15 menit. 5 menit untuk 7.000 rpm. Ya. Kalau kita prinsipnya sih sebetulnya kalau kita pakai 11.500 rpm cukup setengah menit sampai 1 menit ya Pak Yudi ya. Kalau kita mau pakai kecepatan yang lebih rendah 7.000 rpm misalnya seperti di pedoman bisa pakai waktu 5 menit. Nanti mungkin Pak Yudi akan menambahkan apa sih bedanya lebih baik yang mana. Mungkin itu sangat tergantung sampelnya. Ya, jadi ini kemudian 11.500 jadi kita kurangin biar cepat aja. 0,5 setengah menit saja. So. Nah, itu sementara di sentrifuge, saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu hasilnya. Ini tadi pagi Pak Yudi sudah luar biasa begitu menunjukkan. Ini hasilnya mungkin kelihatan enggak ya? Kurang ke sini. Nanti kalau udah ditumpahkan. Iya, jadi mungkin bisa kelihatan di situ ada warna putih ya di bagian depan itu. Nah, ini pentingnya kita mengikuti bagian belakang sentrifuge, bagian belakang ekor tutup. Kalau ini di bagian luar rotor, maka endapan akan berada di sini. Nah, itu sekarang kelihatan tuh. Ya. Ini kebetulan endapannya warnanya putih, jadi kita bisa lihat endapan itu selalu berada di bagian luar rotor. Jadi kalau tadi kita letakkan ekor tutupnya itu di bagian luar rotor, endapannya ada di sisi ekornya. Tapi kalau kita meletakkannya terbalik, maka sebenarnya endapannya ada di arah yang berlawanan. Pada kasus endapan itu warnanya bening, sangat penting bagi kita membiasakan ekor tutup itu selalu ada di bagian luar rotor. Jadi mau dimanapun endapan itu pasti ada di sisi ekor. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi coba saya buang alkoholnya. Coba kita lihat lagi. Mudah-mudahan lebih terlihat sekarang Mas Anhar. Ya, saya rasa ini cukup terlihat ya. Kita bisa lihat endapan di situ. Warnanya putih. Dan ini kalau sudah dikeringkan tidak akan berwarna putih lagi karena reaksi dengan alkoholnya sudah hilang. Jadi dia nanti akan menjadi bening. Jadi setelah kita menambahkan etanol absolut 100% 2 sampai 2,5 kali volume atau
isopropanol 1 kali volume, kita sentrifuge, kita buang. Tahapan selanjutnya adalah pencucian. Jadi ditambahi 70% etanol. Berapa banyak? Ya sebanyak tubnya bisa, karena itu prinsipnya adalah mencuci sisa dari pelarut atau yang lainnya. Setelah itu disentrifuge lagi. Setelah disentrifuge lagi, dibuang lagi etanolnya, kemudian kita keringkan. Kita keringkan DNA-nya. Ada banyak cara mengeringkan DNA, yang penting di sini menghilangkan alkoholnya. Ya, menghilangkan alkoholnya. Cara paling sederhana diletakkan di meja dengan cara dibalik. Jadi letakkan tisu, kemudian balikan. Tunggu sampai dengan hilang bau alkoholnya. Jadi bisa saja di situ masih ada titik air, asal sudah tidak berbau alkohol, itu sudah bisa dilarutkan kembali. Ini biasanya tergantung suhu ya, Pak Yudi ya, berapa menit ya? 30 menit, 45 menit? Memang kalau untuk ini sering ada yang overnight juga, Bu, tapi ada risiko dengan overnight itu. Nah, makanya kita mengadakan desikator vacuum pump. Nah, karena dengan desikator vacuum pump cukup 45 menit, setengah jam sampai 45 menit itu udah kering. Ya, jadi ini cara tradisional nih Bapak dan Ibu. Bisa dikeringkan di atas meja seperti ini. Tapi tadi Pak Yudi bilang, makin lama kita letakkan seperti ini, kita tidak pernah yakin apakah DNA kita steril dari DNase. Ada kemungkinan di situ terjadi kontaminasi dan kita kehilangan DNA. Karena ini diletakkannya di suhu ruang. Jadi untuk mempercepat proses ini bisa menggunakan desikator. Kita akan dibantu oleh Pak Yudi untuk mempraktikkan caranya. Ini di lab kami ada desikator kombinasi, modifikasi. Saya buang dulu yang ini. Ya mungkin, tapi susah sih ngelihatnya. Ya bisa kelihatan nih yang kontam belakangnya ada warna. Kelihatan nggak? Itu malahan kelihatan loh pakai hitam. Jadi dia agak berwarna coklat. Ya, tadi yang terambil. Baik, sekarang bagaimana Pak Yudi caranya? Enggak. Ini yang tadi juga. Enggak ada, emang 2 doang. Oh, yang ini? Oh iya benar. Lupa. Mungkin praktikan. Mau coba buang? Ini yang disiapkan Pak Yudi tadi pagi ya? Oh ini yang disiapkan praktikan. Silahkan. Jangan membelakangi kamera. Jadi walaupun kita menggunakan desikator vacuum pump, tetap proses ke tisu ini tetap dilaksanakan sampai kita bisa menghilangkan alkohol secara gravitasi gitu. Karena kalau semakin banyak akan lama juga di desikatornya gitu. Dijatuhkan dulu aja secara gravitasi semua. Mungkin tidak terlalu lama ya, 5 menit juga. Yang satu lagi boleh, Mira. Satu lagi. Nah, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Sinto, kalau kita membiarkan proses pengeringan di suhu ruang overnight seperti ini, ada kontaminasi DNase. Jadi kami pernah mengalami seperti itu, overnight, ya ternyata yang berhasil ada yang tidak DNA-nya, karena akan ada suboptimal untuk kerja enzim gitu Bu selama 37 biasanya, iya. 35, 37 suhu ruang selama sekian jam lagi ya kalau overnight. Jadi ada degradasi. Lebih aman lagi kalau kita menyimpan DNA dalam kondisi. Tapi memang untuk kalau tidak kontaminan DNA-nya sudah bisa dihilangkan, ya selamat DNA kita gitu. Tapi kan kita tidak mau ngambil resiko gitu. Betul. Bu. Jadi pengalaman dengan desikator ini cukup cepat gitu ya, setengah jam sampai 45 menit tergantung lagi proses pengeringan seperti ini. Kalau kita terlalu banyak tersisa cairannya, berarti di sininya lama. Kita lihat kalau cukup kering tuh biasanya sampai
DNA-nya banyak dan ini cukup kering, terkelupas gitu Bu, sampai ada kayak peletnya tuh keluar atau kering banget gitu, nempel tapi nampak lah si karet ininya. Biasanya salah satu cirinya Bapak dan Ibu kan tadi peletnya warnanya putih tuh ya. Nanti setelah dikeringkan, kalau alkoholnya benar-benar sudah hilang, itu akan menjadi bening. Jadi ini alatnya, prinsip kerjanya mungkin bagaimana Pak Yudi? Ini hanya proses vakum saja. Ya, proses vakum karena ada perbedaan tekanan atmosfer di dalam ruang desikator dengan di ruang, sehingga akan menyebabkan proses evapotranspirasi di dalam vakum ini. Jadi ini menggunakan pompa. Ini vakum pumpnya kita nyalakan. Ini filternya. Biasanya memang kita tutup vakumnya. Kemudian biasanya ini filternya tuh masih terbuka, kita tekan aja dulu. Nah, ini ada skala, Mas Ari mungkin bisa dilihat. Ini PSI-nya kebalikan ya, jadi cepatnya ukuran terbesar kalau pakai sentimeter Hg ini 1 atmosfer kan ya, 7. Jadi dia ada minus 40, sekarang biasanya seantara minus 40-50 ya mentoknya. Bisa lebih mungkin ya. Tapi saya belum pernah ya, sampai 60 belum pernah. Ini, nah stabil mungkin ya nanti. Terus ada proses penguapan di dalam desikator. Baik, dan proses ini biasanya kalau normal 45 menit sampai 1 jam ya Pak Yudi ya? 1 jam lah maksimal. Dan memang sebetulnya kalau sampelnya kita tidak mau ragu lagi bolak-balik itu ya Bu, matikan terus nyalakan lagi. Kalau 1 jam sih insya Allah sudah kering. Ya, sistem ini udah cukup. Jadi 1 jam berbanding dengan 24 jam kan ini lebih efisien. Ya, lebih efisien. Terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi mungkin dimatikan saja karena suaranya. Baik, itu satu cara Bapak Ibu menggunakan desikator. Saya pribadi ketika sekolah dulu tidak pernah menggunakan desikator, tidak juga menggunakan oven untuk pengeringan. Prinsipnya tadi kalau kami biasanya cukup di meja saja. Tadi Bapak dan Ibu bisa melihat pelet warna putih itu adalah karena reaksi DNA dengan alkohol. Asumsinya kalau dia sudah jadi bening itu alkoholnya sudah evaporasi semua. Jadi kadang kami pun tidak kering sempurna, masih ada titik air di situ. Dicoba dicium kalau memang sudah tidak ada bau alkoholnya, sudah bisa ditambahkan pelarut. Nah, pelarut itu yang bisa dipakai bisa air, bisa buffer ya, tapi biasanya kami menggunakan air saja, itu jauh lebih aman menurut kami ya, karena tidak ada garam di situ. Nah, jadi mungkin secara umum itu prosesnya. Sederhana Bapak dan Ibu untuk isolasi DNA. Tadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi, pause point-nya di mana? Pada saat Bapak dan Ibu sudah mengambil supernatan, ditambah dengan alkohol, entah itu etanol absolut 2 sampai 2,5 kali volume atau isopropanol 1 kali volume, Bapak dan Ibu bisa simpan sampelnya di kulkas. Di kulkas boleh, di deep freezer boleh, tinggal. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 1 bulan, terserah, nggak apa-apa. Itu insya Allah aman-aman saja Bapak dan Ibu. Setelah itu bisa dilanjut kembali. Jadi itu satu pause point kapan Bapak dan Ibu bisa berhenti dalam suatu proses isolasi DNA yang paling aman. Baik, saya rasa kita punya waktu untuk diskusi. Dipersilahkan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin didiskusikan. Mangga. Apakah ada? Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya. Silahkan Bu Aan. Sebelumnya ini izin bertanya yang terkait mengenai centrifuge ya Bu ya. Baik.
Karena dari belajar kemarin kan memang belum tahu untuk proses penyusunannya. Jadi kakaknya juga menyarankan seperti yang informasi Ibu sampaikan tadi, bahwasanya jumlah sampel yang mau dimasukkan ke centrifuge itu susunannya harus seimbang, kan seperti itu Ibu ya? betul. Harus berhadapan seperti itu. Namun tapi centrifuge yang digunakan itu centrifuge-nya yang berukuran besar, dan pas saat dimasukkan itu ternyata ada ganjil Bu satu gitu. Nah setelah itu kan saya belum ini ya berpengalaman gitu ya Bu ya. Jadi saya bilang sebelumnya saya kurang tahu Kak. Kakaknya juga gimana ya ini, apa ditinggal atau bagaimana, bingung ya Bu ya. Terus sama kakaknya diselipin di sebelah yang kosong itu. Nah, tapi pas waktunya kan dengan waktu 15 menit, tapi pas dikeluarkan itu yang satu itu tidak terpisah Ibu. Itu kenapa ya Ibu? Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya. Baik, terima kasih Bu Ana. Terima kasih nih karena pertanyaannya kita bisa membahas. Jadi Bapak dan Ibu, kan tadi kalau sampelnya 2, volumenya sama, bobotnya sama, mudah membuat seimbangnya. Sekarang saya kerja hanya punya 1 sampel, apa saya nggak bisa centrifuge? Bisa, bisa. Jadi prinsipnya kami di lab dulu punya yang namanya balancer, penyeimbang. Adalah tube yang diisi dengan air dan ditimbang bobotnya sama dengan sampel kita. Jadi kenapa harus ditimbang? Katakanlah tadi kita punya sampel digerus dengan buffer 700 mikro, ditambah CIA 700 mikro. By volume, kita mikirnya itu 1,4 mililiter. Tapi sebetulnya di situ ada debris, ya kan? Jadi sebetulnya volumenya lebih dari itu dan bobotnya lebih dari itu. Jadi balancernya tidak otomatis 1.400 mikroliter air. Jadi biasanya kami akan buat 1 tube, kemudian diisi dengan air, ditimbang sama bobotnya dengan tube sampel. Nah, itu yang disebut dengan balancer. Jadi kemudian kalau tadi jumlahnya ganjil, jarak di antaranya tidak sama, gunakan balancer. Ya, mungkin contoh juga ini kalau naruh, misalnya sampel saya 3, berarti 3 itu naruhnya gimana? Yang penting jaraknya sama. Kalau 24, berapa ya? 8 3. 9. Ya, kedua 9, terus terakhir 1924 ya. Coba dulu. 19. 23. Kan 1. 3. 9 terus 16 ya, lupa. Coba misalnya seperti ini. Pertambahan 8. Ini 3 sampel. Berarti ini 3, 3, 7, 3, 3, 7, 3. Jaraknya 7. Ganjil nih sampelnya. Yang penting jarak di antaranya sama. Oke. Tadi saya punya cuma 1 sampel, ya udah, yang 1 sampel, yang 1 lagi balancer. Dan buat balancer itu bagaimana caranya tadi? Masukkan air ke dalam tube, kemudian ditimbang, bobotnya harus sama dengan sampel kita. Itu yang dulu saya lakukan. Mungkin apakah menjawab, Bu Aan? Alhamdulillah terjawab Ibu. Berarti nanti kalau misalnya prosesnya ganjil lagi mungkin diperlakukan seperti itu. Terima kasih Bu informasinya. Ya, terima kasih. Itu Bu Aan beruntung sampelnya nggak keluar dari rotor begitu ya. Iya benar Bu. Di lab kami itu pernah terjadi keluar dari rotor, bukan di lab sini, di lab saya di Tokyo. Itu keluar dari rotor, isi sampelnya keluar, dan kalau itu mengandung alkohol atau semacamnya bisa merusak centrifuge. Jadi dipastikan itu sangat krusial, Bapak dan Ibu harus balance di dalam centrifuge. Terima kasih banyak Bu Aan pertanyaannya. Jadi sama-sama Ibu. Terima kasih Bu juga. Silahkan Bapak Ibu, ada yang lain? Kita masih punya waktu. Praktikan yang di sini juga dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Apakah ada Bapak Ibu? Bu Sinta izin bertanya. Silakan, dengan Pak siapa? Andi, Bu. Oke, silakan Pak. Izin bertanya Bu, tentang water bath Bu. Tadi kan dijelaskan bahwa water bath itu untuk mempercepat reaksi seperti itu. Kemarin itu saya baca di jurnal, untuk water bath itu kan 1 jam.
Kalau fungsinya untuk mempercepat, artinya kita penyimpanan sampel yang sebelum digerus bisa lebih lama dari itu. Itu kira-kira berapa lama ya, Bu? Antara sampel digerus dengan kita harus centrifuge seperti itu. Kuat berapa lama kira-kira penyimpanannya? Ya, prinsip lisis itu, Pak, prinsip lisis itu kan kita menghancurkan dinding dan membran sel dengan dengan secara kimiawi dan secara fisik. Secara fisiknya tadi dengan digerus. Secara kimiawinya menggunakan buffer lisis. Nah, untuk yang secara kimiawi, karena reaksi kimia itu dapat dipercepat dengan peningkatan suhu, maka digunakan water bath. Tadi pertanyaan Bapak, berapa waktu antara setelah sampel digerus hingga sampel bisa disentrifuge? Betul begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Saya kalau semua sampelnya banyak seperti itu. Iya. Sebetulnya tidak ada waktu yang spesifik harus berapa lama. Jadi misalnya ini pengalamannya Pak Yudi tadi pagi kami diskusi, kalau sampelnya banyak, begitu kan, digerus dulu, masukin ke dalam microtube, simpan di suhu ruang dengan keberadaan buffer lisis bersama-sama buffer lisis. Overnight juga pernah ya Pak Yudi ya? Bahkan bisa berhari-hari. Jadi pengalaman Pak Yudi overnight juga nggak masalah. Lebih dari 1 hari juga nggak masalah. Prinsipnya apa? Di situ ada buffer lisisnya. Ada buffer lisis, di mana buffer lisis itu di dalamnya sudah ada deterjen yang akan menonaktifkan protein, begitu ya, DNase-nya. Nah, kemudian apakah water bath itu suatu yang wajib dilakukan? Tadi sudah dijelaskan sifatnya opsional. Digunakan untuk mempercepat reaksi. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sebetulnya kalau tadi sampelnya hanya 0,05 gram, tidak menggunakan water bath juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi dulu saya menggunakan water bath 65 derajat, mungkin 1 jam itu lama sekali. Pengalaman saya mungkin hanya sekitar 15 menit. Itu kalau sampelnya banyak, kita isolasi DNA dari berapa gram sampel bubuk begitu ya, di Falcon 50 mili. Jadi itu memang perlu percepatan reaksi. Kalau yang segini mah biasanya nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada jarak bahwa sejak digerus sampai ditambahkan CIA, karena kita melakukan centrifuge adalah setelah menambahkan kloroform isoapnol alkohol, itu harus berapa lama jedanya tidak ditentukan. Tentu saja prinsipnya semakin lama dia berada di dalam buffer lisis, itu semakin sempurna penghancuran dinding dan membran sel. Hingga sudah hancur semua, jadi kan kalau peneliti maunya makin cepat lebih baik, kan begitu ya. Atau kalau bisa ditunda, ya ditunda, tergantung kepentingannya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Andi, tidak ada angka baku Pak. Ya, pengalaman kami tadi, kalau Bapak punya banyak sampel, amannya, gerus saja dulu, simpan di dalam tub, bisa disimpan di suhu ruang, kalau Bapak ingin itu reaksinya berjalan. Overnight boleh, 1 hari boleh. Pengalaman Pak Yudi untuk tujuan apa Pak? PCR, RAPD? Mana? Eksperimennya RAPD atau? RAPD. Ya, untuk tujuan eksperimen berbasis PCR bisa lebih dari 1 hari disimpan di suhu ruang. Mungkin begitu Pak Andi? Baik, terima kasih banyak Bu. Soalnya juga saya takut kalau rusak ternyata aman. Terima kasih banyak Bu. Ya, kalau ada buffer lisisnya insya Allah aman Pak. Tapi memang akan lebih bagus lagi ada di dalam buffer, ada di dalam freezer. Oh, tapi kalau di dalam buffer, dalam freezer, ya proses lisisnya sebetulnya agak berhenti. Maksudnya untuk pengamanan tadi? Untuk pengamanan atau untuk... Enggak, jadi beliau tuh udah digerus, kan banyak yang digerusnya. Terus berapa lama boleh sebelum ditambahin CIA, begitu. Oh. Ya itu mah di suhu ruang aja ya Pak ya. Di suhu ruang aja Pak Andi. Kalau sampling dari lapang, begitu, Bapak ambil tadi seperti di tube yang dicontohkan Pak Yudi, kemudian dari lapang Bapak simpannya dengan buffer dan disimpan di freezer. Itu bisa lama. Begitu ya Pak ya? Ya. Terima kasih banyak Bu Sinto, Pak Yudi. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, apakah ada hal lain? Kita masih ada sedikit waktu. Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Yang di Zoom dulu ya, kamera. Bangga dengan siapa? Oh, dengan Mira, Ibu.
Oh, Mira yang lain. Silakan. Karena Mbak Mira yang di sini mau nanya juga. Oh iya. Silakan. Kalau misalkan kita mau bawa pergi sampel DNA yang sudah di buffer itu, kira-kira mekanismenya gimana ya Bu supaya tidak rusak gitu? Misalkan kita perlu simpan itu misal dari satu kota ke kota yang lain gitu, karena kebetulan mungkin alatnya tidak tersedia di kota tempat kita isolasi DNA gitu, bagaimana ya Bu Sinta? Oh baik. Mungkin tergantung sampel ya Pak Yudi. Jadi prinsipnya Bu, ketika jaringan itu sudah ada di buffer lysis, kita dapat berasumsi secara teori tidak akan terjadi degradasi DNA. Karena buffer lysis itu akan menonaktifkan DNase. Kan degradasi DNA-nya akibat aktivitas DNase. Jadi tadi katakanlah berapa lama sampel ini begitu ya, bisa ditaruh di dalam buffer lysis tanpa kita kehilangan yield yang signifikan. Secara teori tadi seperti itu. Tapi kami pernah melakukan untuk sampel cassava, itu memang bisa dilakukan optimasi, Bu. Karena mungkin setiap jaringan punya suatu kekhususan. Berapa lama sih? Jadi Ibu bisa estimasi, katakanlah dari lapang tempat Ibu mengambil sampel ke fasilitas untuk melakukan isolasi DNA itu butuh waktu, katakanlah 1 minggu. Nah, dalam waktu 1 minggu itu, Ibu nggak ketemu kulkas, nggak ketemu freezer. Ibu bisa coba, ya, cukup ditaruh di dalam buffer lysis seperti ini, taruh saja di suhu ruang, kemudian 1 minggu baru sampai ke lab, lakukan isolasi. Bandingkan begitu ya dengan sampel segar yang langsung diisolasi, bandingkan dengan sampel yang selama 1 minggu itu disimpan di dalam buffer dan di dalam freezer. Kalau kemudian di antara ketiga sampel itu tidak terjadi perbedaan signifikan dalam hal yield itu artinya kuantitas DNA, dan kualitasnya, maka Ibu bisa pilih yang tadi yang nggak perlu pakai freezer, begitu kan? Hanya di dalam buffer saja, tahan dalam selama 1 minggu. Nah, itu mungkin Ibu bisa lakukan semacam pre-eksperimen sebelum nanti ngambil sampel dalam jumlah banyak. Saya tidak bisa bilang bahwa, oh aman kok Bu, lama-lama, karena kadang-kadang ada jaringan yang sangat spesifik, jadi baiknya itu dapat dilakukan. Mungkin begitu, Bu Mira? Baik, terima kasih Bu Sinta jawabannya. Sama-sama. Mungkin Kak Mira Cynthia apa yang mau ditanyakan bisa masuk ke dalam, hati-hati kabel. Ya, karena mikrofonnya ada di sini. Pertanyaannya bagaimana? Itu saya ingin bertanya, saat kita melakukan presipitasi DNA itu kan ada 2 pilihan. Kita menggunakan etanol absolut sebanyak 2 kali volume atau isopropanol. Terus kemudian setelah kita mendapatkan supernatan yang sudah disentrifugasi itu kan kita membuang etanol atau isopropanol. Kemudian di sini di panduan praktikum itu endapan itu bisa dicuci dengan 70% etanol. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita menggunakan alkohol dingin itu etanol, apakah perlu dicuci dengan 70% etanol juga? Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Jadi pertama mungkin saya perlu mengulang sedikit kapan kita memilih etanol, kapan kita memilih isopropanol dalam presipitasi. Prinsipnya nomor 1, mana yang ada di lab, ya gitu ya. Kalau adanya alkohol, ya alkohol. Kalau adanya isopropanol, isopropanol. Kalau ada dua-duanya, mending yang mana, Bu? Tergantung volume mikrotubnya. Ya, misalnya saat ini kami menggunakan yang volume 2 ml, berarti itu 2000 mikroliter. Kalau di awal, pakai tadi berapa ya? Kita dapat supernatannya 500. Ya 500 mikroliter, tapi mungkin itu masih bagus. Katakanlah kita dapat banyak nih, supernatan katakanlah dapat 750 mikroliter. Kalau 750 mikroliter, 2 kali volumenya berapa tuh? 1.500 ya. 1.500 ditambah 750 dapat berapa? 2.250, nggak cukup tubnya. Ya, jadi kalau begitu nggak bisa pakai etanol. Kita pakai isopropanol. Karena 750 ditambah 750 masih 1.500. Pertimbangannya teknis saja. Ya, jadi
praktis saja maksud saya. Jadi yang pertama diperhatikan kapan mau pakai, adanya apa, 2 ukuran tubnya. Nah tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Mira Cynthia, kalau iya harganya mahalan mana Pak? Oh kata Pak Yudi harganya mahalan isopropanol, jadi ya udahlah pakai alkohol absolut aja katanya Maya. Nah kemudian tadi kembali ke pertanyaannya Kak Mira Cynthia, kalau kita melakukan presipitasinya menggunakan alkohol absolut 2 atau 2,5 kali volume, setelah sentrifugasi pertama kan kita buang ya. Apakah masih perlu dicuci dengan alkohol 70%? Perlu. Jadi tujuan pencucian dengan alkohol 70% itu bukan untuk karena pakai isopropanol sekarang dikasih alkohol, nggak begitu juga ya, tapi untuk membilas kalau masih ada yang tersisa di dinding mikrotub. Ya, jadi pembilasan dengan alkohol 70% itu lebih ke arah pencucian kalau masih ada yang tersisa di dinding mikrotub. Pak Yudi ada tambahan yang terkait hal itu? Ya, mungkin begitu ya Kak Mira. Sama-sama. Enggak, silahkan Bapak dan Ibu mungkin yang sudah pernah melakukan isolasi DNA, punya pengalaman mau sharing, karena tidak semua protokolnya sama, begitu ya. Dipersilahkan. Ibu punten mau bertanya, izin. Silahkan dengan siapa? Fatur, Ibu. Silahkan Pak Fatur. Jadi saya pernah membaca suatu protokol untuk isolasi. Itu ada protokol yang menyebutkan untuk menambahkan merkaptoetanol. Merkaptoetanol. Beta Ya, merkaptoetanol ya? Iya. Ya. Merkaptoetanol. Nah, itu fungsinya untuk apa ya, Bu? Karena sebelumnya di protokol yang sama itu menambahkan PVP juga kan ya, Bu? Maksudnya untuk mungkin mengurangi kemungkinan DNA kita rusak seperti itu atau kemurniannya rendah. Nah, itu kalau misalnya merkaptoetanol fungsinya untuk apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Pak Yudi ada info? Mendekat Pak mic-nya di sini. Lebih ke sebagai ini ya, antioksidan juga sebetulnya pada dasarnya. Jadi rata-rata gugus-gugus untuk pengotor di dalam tanaman kan sangat kompleks ya Bu, sangat macam-macam. Jadi kita memasukkan merkaptoetanol, PVP, dia akan memiliki variasi interaksi dengan banyak material di dalam tanaman untuk metabolit yang mengganggu ya Pak. Jadi itu kembali lagi kalau menurut pengalaman kami di lab, jatuhnya opsional lagi Bu. Opsional lagi. Dengan kami bekerja menggunakan perbandingan buffer lysis dan sampel yang cukup besar, pengotor atau metabolit sekunder yang menjadi pengganggu dan perusak DNA itu relatif bisa dieliminir. Hanya kalau itu masih belum, andai kata Bapak bertemu dengan tanaman-tanaman yang cukup rumit gitu untuk mencapai kemurniannya, dengan teknik kami masih belum bisa, merkaptoetanol dan PVP semacam pamungkas gitu. Memang itu cukup efektif. Hanya kalau untuk merkapto ada kenyamanan yang kurang ini ya, kita bekerjanya karena cukup bau Pak. Jadi lebih ke pilihan teknis saja Bu sebetulnya. Kalau efektivitas jurnal dan kami memang cukup Bu, penggunaan merkapto cukup membantu sampel kami untuk lebih hasilnya lebih bagus. Hanya dari sisi praktis dengan mengurangi perbandingan itu juga sudah cukup bisa diatasi. Selama ini hampir mahasiswa yang bekerja di lab kita semua bisa bekerja dengan berbasis PCR, semua bisa teramplifikasi. Jadi hampir semua dengan metode ini tanpa merkaptoetanol. Hanya beberapa jurnal ya banyak Bu yang mengulas penggunaan merkaptoetanol. Terima kasih banyak Pak Yudi. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi, Pak Fatur, metabolit
di dalam tanaman itu banyak. Tadi yang dibahas mungkin kalau ada fenolik ya. Merkaptoetanol itu biasanya digunakan untuk pengotor yang sifatnya protein, khususnya protein yang memiliki ikatan disulfida. Jadi protein-protein yang memiliki ikatan disulfida ini kalau nanti tidak menjadi pengotor dalam DNA kita, biasanya mengganggu PCR. Ini tadi karena di lab kami mungkin sampel yang paling susah sagu kali ya Pak ya? Sagu. Ya. Sama ricinus. Sama ricinus. Ya, jarak. Ya, jadi memang mungkin ada jurnal-jurnal yang Bapak baca itu kekhususan untuk sampel yang metabolit sekundernya cukup spesial ya. Tadi misalnya kalau kandungan fenoliknya tinggi makanya PVP. Tapi kalau misalnya tadi dia memiliki kandungan protein yang tinggi yang mungkin saja memiliki ikatan disulfida, maka di situ dipakai beta merkaptoetanol. Kami biasanya menyingkatnya beta ME. Jadi kapan dia dipakai tentu tergantung sampel. Ya, sejauh mana perlu dipakai dengan tadi kenyamanan bekerja, memang beta ME itu baunya nggak enak. Kalau memang nggak pakai juga masih bagus, PCR-nya teramplifikasi, tidak pakai juga tidak apa-apa. Seperti tadi, pengotor fenolik juga, kalau misalnya begitu ya, PCR-nya masih bisa teramplifikasi, tidak pakai PVP juga tidak apa-apa. Jadi tergantung tujuan isolasi DNA-nya. Biasanya yang berbasis PCR, reaksi lanjutan yang berbasis PCR lebih sensitif terhadap reaksi enzimatik, jadi DNA-nya harus murni. Kira-kira seperti itu Pak Fatur mungkin penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pencerahannya. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu, saya rasa kita masih punya waktu. Monggo. Bu, izin bertanya lagi. Silakan Pak Andi ya? Iya Bu. Oh, saya hafal sekarang suaranya. Silakan Pak. Mohon maaf Bu. Ini Bu, tadi kan dijelaskan bahwa ketika kita ingin membawa sampel dari luar, itu kita bisa menambahkan buffer lysis supaya lebih aman seperti itu. Saya izin tanya agak konyol, seumpama kita masukkan rinso gitu kan, juga sama-sama deterjen, apakah bisa Bu? Oh. Terima kasih. Iya, betul. Kalau kita bawa sampelnya dikasih deterjennya rinso, bisa nggak Pak? Gimana Pak Yudi? Silakan Pak Yudi. Kalau pas praktikum sekolah mah bisa ya Pak ya? Bisa. Nggak, silakan Pak Yudi. Sebetulnya ini ya, kami belum pernah mencoba gitu ya, tapi menarik Pak, menarik karena menariknya ini ya, ketersediaan buffer lysis di luar itu hanya untuk sebagai penyimpan. Mungkin Bapak bisa melakukan optimasi gitu ya penelitian. Hanya karena ada hal yang cukup menarik. Salah satu staf kami ingin mengedukasi putranya yang masih di SD melakukan ekstrak DNA menggunakan deterjen. Saya lupa deterjen di komersialnya, tapi berhasil memperoleh agregat DNA lendir kayak tadi gitu Bu ya. Tapi kita nggak tahu tingkat kemurniannya bagaimana. Tapi ini cukup menarik untuk untuk percobaan pengamanan karena sehubungan dengan beberapa peneliti yang kesulitan memperoleh buffer lysis. Bagus Bu, itunya menurut saya. Ya, terima kasih nih Pak Andi. Jadi kami biasa menjawab berdasarkan pengalaman, ya, dan pengalaman kami belum pernah coba itu. Secara teori seharusnya sih bisa-bisa saja karena basisnya adalah deterjen. Tapi tadi kalau hanya keperluan mengawetkan sampel hingga tahapan isolasi, mungkin Bapak bisa coba seperti tadi saran saya ke Bu Aan, apakah kalau disimpan di buffer, tidak disimpan di freezer bagaimana? Ya, dengan jumlah yang terbatas dulu saja Pak. Bapak coba apakah kemudian hasil isolasinya berbeda atau tidak dengan cara konvensional. Tapi ini ide yang sangat menarik dari segi praktikal. Terima kasih Pak Andi. Mungkin kami akan coba juga nanti ke depan lab ya. Iya Bu, soalnya saya ngambil sampelnya di Garut, sejauh iya, gitu Pak, Bu. Kebayang, iya betul. Iya, tapi mungkin Bapak bisa coba Pak, jadi nanti spesifik sampel Bapak apa, kemudian Bapak coba dulu, dibawa dengan deterjen merek apa, silahkan, jangan disebut nanti di tesisnya atau disertasinya.
Kemudian sampai di lab baru Bapak ekstraksi dengan buffer lysis yang standar. Dikomparasi apakah ada perbedaan dalam hasilnya. Kalau memang itu berhasil, maka sebetulnya Bapak melakukan terobosan praktikal yang sangat menolong para peneliti di tanah air. Semoga sukses Pak Andi. Baik, terima kasih Bu Sinto. Oke, tapi ide juga ya Pak, nanti mudah-mudahan kita bisa coba. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada hal lain? Ibu izin bertanya. Oke, silakan dengan Bu Aan. Kalau dari informasi ini kakak yang memberikan arahan itu untuk pengambilan sampel biasanya menggunakan, kalau jauh ya Bu ya, menggunakan seperti termos gitu Bu, kan bisa ya Bu ya? Termos. Iya. Hah? Full box bisa Bu. Iya gitu. Bisa kan Bu? Itu bisa sih. Jadi sebetulnya kita kan mencari yang paling mudah ya. Jadi biasanya kami juga pakai cool box. Jadi cool box-nya diisi dengan es, bukan es ya, yang apa sih yang gel yang kemudian dibukukan di freezer begitu ya, dimasukkan ke situ, dimasukkan ke dalam cool box. Prinsipnya Bu, kalau untuk mengawetkan sampel tadi seperti yang disampaikan Pak Yudi, ada buffer lysis, ada suhu rendah, itu jauh lebih awet. Jadi kalau misalnya itu dimungkinkan, bisa Ibu pakai. Ibu bisa pakai cool box, taruh di dalamnya ice gel yang sudah dimasukkan ke dalam freezer, kemudian taruh sampel di situ. Kalau itu ada. Kalau tidak ada, pakai yang biasa saja, kotak biasa juga tidak masalah sebetulnya selama di situ ada buffer lysis. Yang paling penting pada saat mempersiapkan sampel seperti itu adalah memastikan tutup itu betul-betul tersil. Ya, ini es gel ya. Dingin. Ya, jadi ini kemudian dibekukan, disimpan di dalam cool box. Ya. Ini sifatnya opsional Bu. Kalau ada baik sekali bisa dipakai. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Yudi. Mangga silahkan Bapak Ibu. Teras kembangan di mana? Apakah ada yang lain? Di Bapak bukan Mama. Bapak lagi mana? Baik, jika belum ada mungkin Pak Yudi apakah ada tambahan dari proses? Sebentar ya. Bu, mohon maaf, izin bertanya lagi. Boleh Pak, monggo loh. Ini praktikum, jadi dimanfaatkan. Iya Bu, saya izin bertanya. Helikopter lewat dulu Pak, bentar. Silakan Pak. Ya Bu, untuk apa pengeringan tadi kan bisa menggunakan oven Bu. Itu kira-kira pada suhu berapa gitu? Biar misalnya juga kan kadang oven suhunya berbeda-beda seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya sih dengan oven itu opsional juga ya, salah satu cara. Yang pasti jangan terlalu tinggi Pak. Yang pernah saya coba di sekitar suhu 35 derajat Celcius. Kan kalau suhu ruang kita tuh di antara 20 sampai 32. Ya, begitu. Jadi tapi kalau waktu saya di Tokyo kan suhu ruangnya itu kalau di musim dingin bisa 9 sampai 16 derajat. Jadi kami pakai oven lah di level suhu sekitar 20 sampai 35 derajat. Kalau musim panas ya nggak dipakai tuh ovennya, kami taruh aja di meja. Jadi mungkin kalau di Indonesia Pak pilihannya antara kita pakai desikator atau kita keringkan saja di meja. Kalau pengeringan DNA itu dua hal, mungkin suhu nomor 1, nomor 2 RH. Jadi kalau misalnya di musim dingin pun kami kan di sana RH-nya rendah, itu sampel cepat kering juga sebetulnya. Jadi prinsipnya tadi Pak, jangan terlalu terpaku pada waktu dan suhu. Kalau Bapak bisa melihat pada dinding tub itu sudah tidak ada butiran air, itu satu indikator. Indikator pertama yang saya biasa pakai adalah kalau peletnya yang tadinya warnanya putih sudah jadi bening.
Itu. Jadi begitu sudah lihat peletnya warnanya bening, Bapak lihat di dindingnya masih ada butiran air atau tidak. Kemudian coba dibaui apakah masih ada bau alkohol atau tidak. Dengan cara itu dulu saya tidak pernah nunggu sampai overnight. Biasanya antara 30 menit sampai 1 jam di suhu ruang, di atas bench sendiri, di atas tisu, saya sudah tambahkan pelarut. Jadi mungkin kalau oven di kita tidak terlalu terpakai ya Pak Yudi ya. Pakai di daerah subtropika gitu. Ya dulu pernah sih karena memang situasi kok ini DNA nggak kering-kering, akhirnya kami coba pakai oven saking nggak sabarannya. Itu opsional saja. Mungkin kalau di sini sih saran saya di meja bisa, pakai vakum pump bisa. Ya cara yang sederhana tadi Pak Bapak lihat kalau dia sudah bening, kemudian sudah tidak ada bau alkohol, itu sudah bisa ditambahkan pelarut. Kembali lagi Bu yang tadi kata Ibu RH, ya, karena di kita kelemahannya RH tinggi. Iya. Itu ya. Jadi kalau AC bagus mah, kalau AC lagi kerja bagus, RH kita biasanya tidak terlalu tinggi, itu bisa di suhu ruang. Tapi kalau misalnya sedang haredang, orang Sunda bilang, makanya kita pakai vakum pump karena di tropis kan RH-nya tinggi. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi labnya Pak Andi. Oh, baik. Terima kasih banyak Bu Yudi. Bu Sinto. Nggak apa-apa, Pak. Makasih Pak Andi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang mau didiskusikan? Sharing juga boleh ya kalau ada pengalaman. Iya, betul Pak. Silakan. Mungkin ya. Mungkin jika sudah jelas, alhamdulillah begitu ya. Kita bisa sudahi sesi hari ini. Tapi sekiranya nanti ada hal-hal yang Bapak dan Ibu ingin konfirmasi kembali, dapat kita diskusikan pada sesi praktikum selanjutnya. Jadi mohon dinotit saja, nanti dilihat lagi di dalam pedoman praktikum. Mungkin ada hal-hal yang kami praktekkan kok berbeda dengan pedoman praktikum. Itu masalah atau tidak, sejauh mana itu menjadi faktor kritikal. Monggo silahkan Bapak dan Ibu konfirmasi pada sesi praktikum selanjutnya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, seperti minggu lalu, saya mohon perkenan Pak Yudi dan Mbak Puput dan Mbak Mira untuk bergabung ke dalam frame. Dan mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk menyalakan kembali kamera. Penutupan praktikum pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, semoga praktikum pagi hari ini ada manfaatnya dan dapat diikuti. Terima kasih Pak Darda masih mengikuti sesi streaming. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa dikaruniai sehat dan praktikum ini ada manfaatnya. Minggu depan praktikumnya Bapak dan Ibu presentasi. Ya, jadi insya Allah kita akan streaming lagi 2 minggu ke depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu Sinto, Pak Yudi. Selesai. Selesai. And all.